Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam sarapan rohani dalam Ninggian Abian Basi pada hari ini, Selasa tanggal 2 Mei 2023. Sebelum kita akan bersama-sama melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita bersama-sama mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang setia mengasihi kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Bapa karena kami menyadari jika kami boleh ada pada hari ini sampai pada saat ini Tuhan, semua karena kasih anugerah dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Terima kasih untuk istirahat yang baik yang boleh kami nikmati di malam yang telah lalu. Terima kasih untuk pagi baru anugerah Tuhan, kekuatan dan kesehatan baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, yang hendak kami lakukan sepanjang hari ini Tuhan. Namun sebelumnya Bapa, kami rindu mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan menuntun dan menolong kami sepanjang hari ini. Kami manusia yang terbatas Tuhan, namun kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Firman-Mu yang tidak terbatas akan menjangkau setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu akan menolong kami Tuhan, membuka hati dan pikiran kami, memberi pemahaman kepada kami, sehingga kami benar-benar mengerti firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan bersama. Kemudian kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menuntun kita hari ini diambil dari 2 ayat firman Tuhan. Yang pertama yaitu dari 2 Tawarik 30 ayat 18 dan 19 yang demikian bunyinya. Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah. Lalu bacaan yang kedua dari Markus 2 ayat yang ke-17. Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Judul renungan kita pada hari ini adalah tidak setengah hati. Bapak Ibu Saudara, setengah hati sama artinya dengan tidak ikhlas, tidak menaruh perhatian penuh, tidak sungguh-sungguh. Setengah hatinya seseorang dapat terlihat ketika ia tidak serius melakukan atau mengerjakan sesuatu. Bisa dikatakan bahwa ia melakukan pekerjaannya dengan terpaksa. Dan segala sesuatu yang dikerjakan dengan setengah hati, pastilah hasilnya tidak akan maksimal. Berbeda dengan tidak setengah hati. Tidak setengah hati sama artinya dengan sepenuh hati. Sungguh-sungguh dengan segenap hati, penuh ketulusan dan keikhlasan. Dalam ayat yang pertama bacaan kita dikatakan, bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian. Hizkia adalah Raja Yehuda yang dikenal sebagai raja yang takut akan Tuhan, berbeda dengan sejumlah besar nenek moyangnya. Ia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan.
Hizkia paham benar bahwa pendahulunya telah melakukan perbuatan yang membangkitkan murka Tuhan atas bangsa itu. Murka yang hanya bisa disurutkan dengan merendahkan diri untuk datang kepada Allah dan mohon pengampunan. Pada masa itu, Raja Hizkia memimpin para imam dan umat untuk menyucikan bait suci, serta meminta umat untuk menghancurkan mezbah-mezbah penyembahan berhala. Sebuah tindakan rekonsiliasi. Hizkia memelopori diadakannya kembali ibadah-ibadah kepada Tuhan di Bait Allah di Yerusalem. Ia mengadakan pembaharuan mental yang bersifat menyeluruh terhadap kehidupan bangsa Yehuda. Bahkan ia berani mengajak orang-orang di kerajaan Israel kepada suku Efraim dan Manase untuk beribadah merayakan Paskah. Pembaharuan yang menantang seluruh orang Yehuda dan Israel pada saat itu untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, untuk terus hidup di dalam kekudusan. Nasihat dan perintah yang diikuti oleh seluruh bangsa itu yang membuat doa-doa mereka didengar oleh Tuhan kembali. Lalu dalam bacaan kedua firman Tuhan, Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Ketika Yesus memanggil murid-murid yang pertama, dan ketika ia memanggil Lewi, yang kemudian disebut Matius, siapakah Lewi? Ia adalah seorang pemungut cukai. Dalam konteks pada masa itu, pemungut cukai dianggap setara dengan orang-orang yang kotor dan berdosa. Pemungut cukai juga dianggap sebagai pengkhianat bangsa karena mereka keturunan Yahudi tetapi bekerja dan menjadi anteknya Romawi untuk mengumpulkan pajak dari orang-orang Yahudi. Dan oleh karena itu tidak heran jika para pemungut cukai dibenci dan dikucilkan oleh masyarakat Yahudi. Lalu pertanyaannya, apa Yesus tidak salah memanggil orang seperti itu? Nggak salah Tuhan memanggil orang seperti itu. Jawabannya adalah tidak. Yesus pasti tahu siapa Lewi. Namun hal itu tidak membuat Yesus berpikir ulang untuk memanggil Lewi. Ia tetap berkata, "Ikutlah aku." Bahkan ketika orang-orang Farisi menyindir sikap Yesus yang mau makan bersama dengan Lewi dan pemungut cukai lainnya, Yesus menegaskan bahwa kedatangannya justru untuk mencari orang berdosa. Tuhan memilih dan mau memulihkan kehidupan Lewi. Memang sebelumnya ia adalah pemungut cukai yang dipandang hina dan dijauhi oleh orang sebangsanya. Tetapi setelah percaya kepada Yesus, ia dipakai Tuhan luar biasa dan menjadi penulis Injil Matius yang kita kenal. Lewi atau Matius tidak setengah hati merespon panggilan Tuhan. Matius sepenuh hati menjalani perannya sebagai murid Yesus. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini ada di antara kita yang masih memiliki pikiran, saya terpaksa bekerja di kantor yang sekarang karena tidak ada pilihan lain. Atau saya terpaksa menjadi pelayan Tuhan karena alasan ini dan itu. Atau pikiran-pikiran lain yang membawa dan membuat kita tidak sepenuh hati melakukan suatu tugas. Bahkan tanggung jawab yang sudah diberikan dan dipercayakan kepada kita.
Kita mungkin mempunyai masa lalu yang buruk yang membuat kita merasa tidak layak untuk mengikut Tuhan, merasa tidak layak untuk melayani Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan, seburuk apapun masa lalu kita, sehina apapun orang memandang kita, ketika Tuhan memanggil kita menjadi pengikutnya, percayalah bahwa Tuhan menerima dan memulihkan kita. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh mendengar dan merespon panggilan Tuhan dengan memberikan sepenuh hati kita pada pekerjaan dan pelayanan yang akan kita lakukan hari ini. Dan melalui setiap hal yang kita lakukan, kita dapat menghadirkan damai Kristus bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang boleh menyapa kami, yang boleh menguatkan kami, yang boleh meneguhkan kami pada saat ini. Ketika kami akan menjalani hari ini, Tuhan, biarlah firman-Mu boleh selalu kami ingat, sehingga kami selalu boleh berjalan di dalam kekuatan Allah, di dalam pengharapan, di dalam janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau terlebih dulu mengasihi kami. Ajarlah kami Tuhan untuk memiliki kasih yang besar kepadamu, sehingga di dalam setiap langkah kehidupan kami akan selalu rindu menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kehadiran kami sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Kehadiran kami membawa damai Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, biarlah roh Tuhan akan selalu menuntun kami, selalu menolong kami untuk berjalan di jalan kebenaran. Bapa, teringat kami akan saudara-saudara kami yang sakit pada saat ini Tuhan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kami tahu Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau mereka, untuk menjamah mereka, mengulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan mereka Bapa. Biarlah Tuhan mendengar setiap keluh kesah mereka, setiap jeritan mereka, memohon pertolongan, memohon kesembuhan daripada-Mu. Biarlah kiranya kasih, anugerah dan kemurahan Engkau nyatakan bagi setiap mereka, sehingga mereka akan mendapatkan kesembuhan yang daripada-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang ada di dalam pergumulan, beban berat, dalam setiap persoalan kehidupan yang dialami, mari Tuhan Engkau kiranya datang menjadi penolong, penghibur yang menguatkan setiap kami semua. Sehingga ketika persoalan-persoalan itu datang menimpa kami Tuhan, kami tidak memandang besarnya persoalan itu, tetapi kami selalu memandang Engkau Allah yang besar, Allah yang mampu mengatasi setiap persoalan. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami, di dalam setiap usaha dan pekerjaan kami, juga pelayanan kami hari ini. Biarlah kami selalu mengandalkan Tuhan di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, inilah pengharapan kami, permohonan kami kepadamu, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Biarlah kehadiran kita membawa berkat, biarlah kehadiran kita membawa damai Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Shalom.